Indramayu. Fokus Pantura pasca dilantiknya Kuwu atau Kepala Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Sugeng Sari Kuswanto, pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, yang kemudian melakukan langkah pengelolaan aset desa berupa lelang sewa tanah kas desa atau TKD yakni Tanah Bengkok dan Titisara, pada tanggal 30 September tahun 2023 secara terbuka di kantor Desa Babadan untuk musim tanam 2021/2022. Akan tetapi langkah yang dilakukannya tersebut menjadi bumerang bagi Kuwu Babadan. Pasalnya dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Indramayu, Kuwu Babadan harus mengembalikan dana hasil lelang tersebut kepada para penggarapnya karena sebelumnya di tahun yang sama pejabat sementara Kuwu Babadan sudah terlebih melaksanakan lelang, yakni pada bulan Maret tahun 2023, namun para pemenang lelang tersebut tidak bisa melakukan garapan karena lahan TKD masih dalam masa garapan pelelang tahun sebelumnya dan selanjutnya digarap langsung oleh peserta lelang Kuwu definitif. Sugeng Sari Kuswanto menindaklanjuti temuan Inspektorat, yakni laporan hasil audit investigasi Kuwu Desa Babadan. Sugeng Sari Kuswanto mengembalikan dana hasil lelang kepada para penggarapnya, yang dilangsungkan di kantor Kecamatan Sindang, didampingi Camat Sindang, petugas Inspektorat, petugas DPMD Kabupaten Indramayu dan unsur TNI dan Polri Muspika setempat. Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Saya ulang ya. Nah, yang dari PJ melakukan lelang, ya taruhlah pelelang pertama. Iya. Pelelang pertama mendapat pengembalian dari pelelang kedua. Iya. Ya kan artinya mereka itu sudah tidak ada masalah. Tidak ada Cuman masalah. permasalahannya pelelang pertama ini sudah menyerahkan uang kepada pemerintah desa masa PJ. Belum? Iya sudah. Sudah kan? Sudah. Nah, sekarang saya tanya, penggunaan anggarannya itu ada tidak rinciannya? Katanya sih ada. Jadi ini jadi kembali ke APBDes nih ya. Iya. Jadi PJ itu lelang tanggal 14 Maret 2021. Iya. Kemudian menghasilkan hasil lelang, hasil sewa. Angkanya itu dimasukkan ke APBDes tahun berjalan. Karena amanat Perbuk 29.3 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 bahwa hasil sewa harus dimasukkan ke dalam APBDes berjalan. Iya. Maka kemungkinan ini karena harus dimasukkan di tanggal 1 April tahun 2021 PJ ini membuat perubahan APBDes untuk memasukkan hasil lelang sewa. Nah ini juga saya bingung nih, kok perubahan dibuat di April? Iya. Padahal dari April sampai Desember ini masih banyak penambahan dan pengurangan anggaran pendapatan desa. Nah ini juga saya bingung nih persoalan ini, belum paham. Setahu saya biasanya perubahan itu antara Juli sampai dengan November lah begitu. Kemarin saja tahun 2021 itu faktanya ada miskin ekstrim di bulan Desember. Nah, kalau sudah dibuatkan APBDes perubahan, masa harus buat APBDes perubahan yang kedua? Nah, kalaupun dibuat perubahan APBDes kedua juga kaitannya dengan kebutuhan mendesak, Mas. Barangkali ada bencana, kejadian luar biasa. Di 2021 itu tidak ada kejadian luar biasa. Jadi APBDes-nya Paku PJ itu hanya semata-mata dibuat untuk memasukkan nilai anggaran hasil lelangnya saja. Tidak ada perubahan yang lain. Oke. Terima kasih. Siap. Kendati permasalahan tersebut berkaitan dengan PJS Kuwu Desa Babadan, MUL, namun baik Inspektorat maupun Camat Sindang tidak memunculkan nama PJS Kuwu Babadan. MUL pada agenda penyelesaian masalah lelang sewa TKD Desa Babadan tersebut. Camat Sindang Suyitno mengatakan saat ini pihaknya hanya sebatas melaksanakan laporan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Kuwu Desa Babadan, Sugeng, harus mengembalikan uang sewa lahan kepada penggarapnya dan pada poin berikutnya penggarap yang menerima pengembalian uang dari Kuwu Babadan, mengembalikan uang sewa kepada para pemenang lelang sewa TKD. PJS Kuwu Babadan. Nama-namanya ada dan clear, mudah-mudahan clear dan saya harapkan juga, makanya tadi juga kan saya bersyukur juga semua bisa berkepala dingin gitu kan, kita menyelesaikan dan tinggal 7 orang lagi mungkin berhalangan karena saya tahu sendiri mereka juga kan sudah menerima pengembalian dari Kampung Sugeng. Oke, terima kasih. Penggarap ini untuk membayar garapan itu gimana? Ya itu terpisah dari konteks hari ini karena kami diamanatkan dalam rekomendasinya itu kan memfasilitasi pengembalian uang tersebut. Kalau misalnya ada asumsi seperti itu, nanti dilihat lagi masa tanamnya,
Kalau dari hasil LHP kan lelang yang dilaksanakan oleh Sugeng tidak sesuai dengan aturan. Betul. Ya, itu nanti kemudian konteks hari ini kita selesaikan LHA tersebut sampai tuntas. Karena yang dipermasalahkan itu kan LHA itu kan proses kemarin terjadi 2 kali lelang itu dan ada masyarakat yang dirugikan. Sekarang ini Pak, tadi saya dengar bahwa ada pembuatan APBD perubahan yang dilakukan oleh PJ Badan pada saat itu yang dilakukan informasinya tanggal 1 April dilakukan APBD perubahan. Apakah itu logis Pak APBD perubahan dilakukan pada triwulan awal Pak? Logis tidak logis itu kan di aturan juga ada Pak. Ya. Di aturan juga ada. Saat itu juga ya kebetulan saya belum disindang dan tugas saya menyelesaikan permasalahan di sini Pak. Oh jadi pada saat itu bukan Bapak camat juga? Dan gitu. mohon Nah, doa sekarang, dan mohon Pak, dukungan yang secara regulasi Pak, Ya. Kapan APBD itu ditetapkan dan kapan APBD itu dilakukan perubahan? dalam 1 tahun anggaran itu kan bisa dilakukan perubahan apabila dipandang perlu untuk terjadi perubahan Ya. APBD. Sekarang regulasinya kan APBD itu ditetapkan selambat-lambatnya 30 Maret Pak. Nah kemudian kok kenapa PJ melakukan perubahan pada 1 April? Nah ini pendapat Bapak gimana nih dengan adanya hal semacam itu? Selaku pembina tingkat desa. Mungkin ya saya berpikir positif saja. Mungkin saat itu memang harus urgen terjadi. Urgensinya Pak kan tidak ada kejadian luar biasa Pak. Ya kan pertimbangan saat itu kan PJ dan camat saat itu mengesahkan ya. Camatnya siapa pada saat itu Pak? Ali Sukma. Pak Ali Sukma ya. Oh gitu ya. Ya. Pokoknya saya mohon dukungan, mohon doa untuk masyarakat Sindang. Kita ambil hikmahnya. Punten, gitu kan. satu lagi, ini kan ada kaitannya dengan PJ juga Pak. Kenapa PJ-nya itu nggak pernah disentuh atau dihadirkan Pak? Dihadirkan di sini. Dihadirkan Karena ada di kaitannya kan pertanggungjawaban itu. Saya menjalankan amanat dari Saja. rekomendasi saja karena Bapak pernah komunikasikan dengan PJ? pernah Apa jawaban? pernah dan ya yang bersangkutan menyerahkan sepenuhnya seperti halnya yang terjadi di inspektorat seperti itu. Terima kasih. Di tempat yang sama, kuasa hukum penggarap, Tony RM, ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya telah memperjuangkan klien yang merupakan penggarap lahan tanah aset desa semasa PJS Mulyadi kepada kubu Babadan. Sugeng Sari Kuswanto. Upaya yang dilakukan diantaranya mengikuti apa yang tercantum dalam laporan hasil audit investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu agar kubu Babadan, Sugeng Sari Kuwanto, segera mengembalikan hasil lelang yang sudah dilaksanakan dengan batas waktu yang telah ditentukan Inspektorat. Rekomendasikan kepada kubu Sugeng Sari Kuswanto untuk mengembalikan uang hasil lelang yang dilakukan setelah dia menjabat. Berapa? 521 juta. Pertama, kedua kepada para penggarapnya kan, pemenang lelangnya dia, penggarapnya dia. Nah, kemudian yang kedua, penggarap setelah menerima pengembalian dari Pak Kubu Sugeng itu agar menyerahkan kepada pemenang lelang nih yang dirugikan nih. Tujuannya supaya sudah tidak ada yang dirugikan. Gitu. Dan hari ini hari terakhir waktu yang dibatasi oleh inspektorat ya, dan alhamdulillah ya meski belum maksimal hari ini ya difasilitasi camat, DPMD, inspektorat ya dipanggil semua penggarap yang menerima uang itu sudah terkumpul 350 juta 200 ribu rupiah dari target 521 juta. Mending kan? Nah, cuma belum bisa direalisasikan kepada pemenang lelang nih, karena duitnya masih kurang. Kurangnya karena ada 6 orang, ya, 7 orang yang tidak hadir sehingga belum mengembalikan kepada pemenang lelang yang difasilitasi Pak Camat tadi. Jadi uang masih terkumpul nih, ya, di Pak Camat. Nah, kemudian ada 2 orang yang hadir pun, ya, itu juga belum mengembalikan. Nah, urusannya apa dengan Pak Kubu ya, silakan. Tetapi yang jelas hari ini baru terkumpul 350 juta 200 ribu rupiah. Itu. Berapa kerugian kliennya Bapak yang berapa kerugian? Total klien saya ini ya yang dirugikan ini 487 juta 700 ribu rupiah. Dari fenomena tersebut apakah ada indikasi perbuatan melawan pihak pemerintah desa? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan hasil audit inspektorat ya. Itu
memutuskan bahwa kepala desa ya Sugeng Sari Kuswanto itu telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan melelangkan tanah kas desa musim tanam 2021-2022 ya, karena musim tanam 2021-2022 itu telah dilelangkan oleh UU PJ Mulyadi dan itu sudah dinyatakan sah di situ. Jadi lelang 2 kali di pemerintah desa itu nggak boleh gitu. Itu pelanggaran hukumnya di sini. Sekarang gini Mas, si pelelang ini kan mereka melelangnya PJ ya. Nah, kenapa tuntutan itu tidak melalui PJ langsung ke KUBU? Karena inspektorat sudah menyatakan lelang yang dilakukan oleh UU PJ itu sudah sesuai aturan. Iya. Itu Pak. Jadi kami sih Pak pemenang lelang ini kan tidak bisa nagih secara langsung ke Muda kan. Nagihnya ke pertama kami proses hukum kan ke Polres ya, dari Polres melalui inspektorat lah itu yang memerintahkan. Kami mah pemenang lelang ini sifatnya menunggu saja Pak. Siap petunjuk ya? Iya, Izin, menunggu saja. Pak Tommy, setelah ini selesai, langkah ke depan seperti apa Pak? Ya kalau selesai sudahlah. Ya, saya tidak ada permasalahan apapun, saya profesional, kalau sudah selesai ya sudah. Ya, yang penting bapak-bapak sudah nggak dirugikan ya sudah. Oke. Iya, saya ingin semuanya itu walaupun ini dilakukan ada situasi panas, saya inginnya kondusif. Makanya ketika ada klien saya yang tadi akan memprotes kan saya stop, bener nggak? Udah, jangan memancing kan. Toh yang penting targetnya itu beres. Siap. Ini, Oke, mudah-mudahan makasih. besok diundang lagi mudah-mudahan beres. Demikian laporan kru Fokus Pantura, Robi Cahyadi dan Jaya Mulia dari Kecamatan Sindang Indramayu mengabarkan.